Eropa gemetar, bukan hanya karena tanah yang berguncang, tetapi karena keyakinan mereka yang runtuh melihat raksasa besi ini. Sejarah Barat seringkali hanya mencatat tentang ledakan mesiu dan teknologi artileri yang melampaui zamannya. Mereka menyebutnya neraka dunia. Namun, ada satu rahasia besar yang sering luput dari tinta para sejarawan sekuler, bahwa senjata paling mematikan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Medan Mohacs bukanlah meriam-meriam raksasa yang membelah angkasa, melainkan kening yang bersujud dalam keheningan sepertiga malam. Tahun 1526, angin musim panas membawa kabar yang membuat raja-raja Eropa tidak bisa tidur nyenyak. Kekaisaran Utsmaniyah di bawah pimpinan Sultan Sulaiman sedang bergerak menuju Hungaria. Ini bukan sekedar ekspansi wilayah, ini adalah benturan dua peradaban. Di istana-istana megah Eropa, para penasehat militer sibuk menghitung jumlah pasukan, ketebalan baju zirah, dan jangkauan panah. Mereka sibuk dengan matematika perang, melupakan bahwa lawan mereka membawa variabel tak kasat mata yang jauh lebih dahsyat daripada sekadar strategi militer. Dialah Sulaiman. Dunia Barat menjulukinya The Magnificent atau yang agung karena kemegahan kerajaannya. Namun rakyatnya memanggilnya Al-Qanuni, sang pembuat hukum. Di balik jubah kebesarannya yang bertabur emas dan sutra, tersimpan hati seorang hamba yang sangat takut pada Tuhannya. Bagi Sulaiman, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan amanah yang berat. Setiap jengkal tanah yang ia pijak, ia niatkan untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk menuruti hawa nafsu penaklukan semata. Persiapan menuju Mohacs adalah mahakarya logistik yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Ratusan tungku pembakaran dinyalakan siang dan malam. Para insinyur terbaik dikumpulkan untuk merancang meriam-meriam dengan kaliber yang tak masuk akal bagi nalar militer saat itu. Secara ikhtiar bumi, Utsmani telah melakukan yang terbaik. Mereka tidak hanya berdoa lalu diam, mereka bekerja keras, memeras keringat, dan memanfaatkan sains serta teknologi tercanggih di zamannya sebagai bentuk ibadah profesionalisme mereka. Perjalanan menuju lembah Mohacs memakan waktu berbulan-bulan. Hujan deras seringkali menyapa, mengubah jalanan menjadi lumpur yang menjebak roda-roda meriam. Namun, semangat pasukan tidak pernah surut. Ada satu pemandangan unik yang membedakan pasukan ini dengan tentara penakluk lainnya. Di setiap tempat perhentian, tidak ada pesta pora, tidak ada pencerahan, dan tidak ada mabuk-mabukan. Yang terdengar hanyalah gemuruh suara azan dan lantunan ayat suci yang bersahut-sahutan memecah keheningan hutan Eropa. Disiplin adalah nafas pasukan Utsmani. Sejarawan asing mencatat dengan takjub bahwa di kamp militer sebesar itu, keheningan dan ketertiban terjaga dengan sempurna. Tidak ada perselisihan, tidak ada suara gaduh yang sia-sia. Mereka sadar, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh tajamnya pedang, tapi oleh bersihnya hati. Persiapan fisik telah paripurna. Kini saatnya mereka memasuki persiapan tahap kedua. Tahap yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam tanpa mereka sadari. Strategi langit. Malam tanggal 28 Agustus 1526. Besok adalah hari penentuan. Di kubu lawan, pasukan Hungaria mungkin menghabiskan malam dengan pesta untuk mengusir ketakutan atau tidur dalam kecemasan. Namun di perkemahan Utsmani, malam itu berubah menjadi lautan munajat. Suara dengung seperti lebah terdengar dari setiap tenda, suara zikir dan tilawah. Mereka sedang mengetuk pintu langit, meminta izin kepada pemilik semesta untuk kemenangan esok hari. Dan di tenda utama, sang pemimpin tertinggi, Sultan Sulaiman, melepaskan segala atribut kebesarannya. Ia bukan lagi seorang kaisar yang ditakuti dunia. Ia hanyalah hamba yang lemah di hadapan Robnya. Dalam sujud panjangnya, ia tidak meminta kekayaan atau kekuasaan. Ia menangis, memohon agar Islam tidak dipermalukan karena dosa-dosa pasukannya. Ia berbisik ke bumi, namun suaranya didengar di langit. Inilah meriam sesungguhnya yang sedang diisi pelurunya. Doa di sepertiga malam. Fajar menyingsing. Sebelum pedang ditarik, dahi mereka kembali mencium tanah dalam sholat subuh berjamaah. Energi spiritual telah terisi penuh. Rasa takut pada kematian telah sirna.
digantikan oleh kerinduan akan syahid. Ketika matahari mulai naik, kabut di lembah Mohacs perlahan tersibak, memperlihatkan barisan pasukan Hungaria yang lengkap dengan baju besi berat kavaleri mereka. Dua kekuatan besar akhirnya saling berhadapan. Pertempuran dimulai. Raja Louis II dari Hungaria dengan percaya diri mengerahkan kavaleri beratnya untuk menghancurkan tengah barisan Utsmani. Sultan Sulaiman menerapkan strategi klasik namun mematikan. Pasukan elitnya membuka jalan seolah-olah mundur ketakutan. Pasukan Hungaria yang merasa di atas angin memacu kuda mereka semakin cepat, masuk lurus ke dalam mulut singa, tanpa menyadari apa yang menunggu mereka di ujung sana. Tiba-tiba, barisan Utsmani terbuka lebar. Di hadapan kavaleri Hungaria, kini terpampang 300 meriam yang telah disiapkan. Dan boom, langit Mohacs runtuh. Suara ledakan itu begitu dahsyat hingga konon terdengar sampai ke ibu kota tetangga. Teknologi artileri Utsmani yang dirancang dengan presisi tinggi menyalak memuntahkan api dan besi. Bukan hanya kekuatan mesiu, tapi ini adalah manifestasi dari doa-doa yang dipanjatkan semalam suntuk. Hanya dalam tempo kurang dari 2 jam. Ya, Anda tidak salah dengar. Sebuah kerajaan besar Eropa runtuh militernya hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Kavaleri berat yang mereka banggakan tidak berdaya melawan kombinasi strategi jenius, teknologi meriam mutakhir, dan ketenangan mental pasukan Utsmani. Hujan turun deras setelahnya, seolah langit ingin membasuh darah yang tumpah di lembah itu. Kemenangan mutlak di tangan Sultan Sulaiman. Eropa terhenyak. Bagaimana mungkin kekuatan sebesar itu hancur secepat kilat? Namun, lihatlah apa yang dilakukan Sultan setelah kemenangan itu. Tidak ada pesta pora di atas mayat musuh. Sulaiman justru berjalan dengan tertunduk. Kemenangan yang begitu besar ini justru membuatnya semakin merasa kecil. Ia takut hatinya terjangkit penyakit ujub atau kesombongan. Malam itu juga, riwayat mencatat sebuah kejadian yang menggugah jiwa. Untuk menjaga hatinya agar tetap tawadu, Sultan Sulaiman memerintahkan pelayannya menggali lubang seukuran kuburan di dalam tendanya. Ia tidur di sana, berbisik pada dirinya sendiri. "Wahai Sulaiman, ingatlah, sehebat apapun engkau hari ini, tanah inilah tempat kembalimu." Ia menaklukkan musuh di siang hari dan menaklukkan egonya sendiri di malam hari. Rahasia di balik meriam Mohacs bukanlah semata tentang bubuk mesiu dan logam. Ia adalah simbol sempurna dari keseimbangan. Ikhtiar duniawi yang maksimal melalui teknologi terbaik disempurnakan dengan tawakal total melalui sujud-sujud panjang. Sejarah mengajarkan kita bahwa teknologi mungkin bisa memenangkan pertempuran, namun hanya iman dan kedekatan dengan Sang Pencipta yang mampu memenangkan keabadian. Sultan Sulaiman telah membuktikannya.